Assalamualaikum everyone. 10 Oktober lalu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oleh karena itu, aku ingin memberikan kesan kepada dua buku yang menyinggung tentang kesehatan mental, khususnya penyakit depresi dan suicidal thought. Buku yang pertama adalah fiksi, novel, judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati by Brian Krishna. Dan yang kedua adalah buku non-fiksi, Loving the One the Soul by Kak Regis Mahdi. Nah, video ini dibuat apa adanya, tanpa edit karena aku memang malas mengedit, dan ini bukan sebuah review yang lengkap, tapi lebih ke kesan dari membaca buku tersebut. Sebenarnya, 2 tahun ke belakang ini aku vakum untuk tidak membaca novel sama sekali karena aku sedang dididik sebagai seorang akademia, yang mana aku ingin mengurangi kosakata sastra di otakku. Dulunya aku benar-benar penyuka novel dan bahkan menulis novel dan menulis cerpen, dan aku sering menyisipkan cerpen di soal-soal murid-murid SD ku dulu. Dan oleh karena itu aku harus vakum dulu, tidak membaca novel. Setelah 2 tahun vakum tersebut, akhirnya aku membaca novel lagi, yaitu ini. Aku membeli Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini karena dia lagi hits di Gramedia. Tapi sebetulnya aku agak ragu karena di salah satu postingannya Kak Brian ada caption seperti ini: "Jangan mati dulu karena mie ayam masih enak." Nah, di situ aku ragu. Kenapa? Karena orang yang depresi bahkan mengalami suicidal thought, kalau kita bilang seperti itu pasti kesulitan. Mereka kesulitan merasakan kenikmatan yang biasanya, termasuk walaupun mie ayam itu enak. Di situ aku seperti ragu-ragu. Jangan-jangan Kak Brian ini tidak pernah mengalami depresi itu sendiri dan bahkan meromantisasi depresi, sehingga malah meng-underestimate orang-orang yang mengalami depresi dong, mengecilkan, oh itu cuma butuh mie ayam yang sebenarnya enak, seperti itu. Tapi karena lagi hits, aku benar-benar membelinya, dan untuk menuntaskan rasa penasaranku sendiri, aku menuntaskan buku ini. Dan kesanku adalah, ternyata Masya Allah, it's good novel gitu. Congratulations buat Kak Brian. Aku suka bagaimana Kak Brian menggambarkan Ale sebagai tokoh utama yang mengekspresikan marahnya, kesalnya, karena dia sendiri sebenarnya adalah orang baik yang mengalami banyak kesialan. Dia terlahir di keluarga yang neglect, dia selalu dibully, dan ya banyak momen naik turunnya Ale ini. Bukan naik ya, lebih ke banyak turunnya momennya. Dan aku suka bagaimana Ale akhirnya menemukan makna hidup dengan menemui orang-orang kecil. Terus dia juga traumanya kepicu lagi walaupun sudah mendapatkan makna hidup tersebut, tapi akhirnya dia mendapatkan support system dan tidak rely on ke support system itu 100%. Artinya mengurangi ekspektasi ke orang lain, dan itu akhirnya membuat Ale sendiri jadi lebih resilient. Aku suka sekali buku ini. Good. Buku yang kedua, Loving the One Soul, aku bikin ke video yang kedua. Bye bye, see you.